Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ali sahbihi wa bila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 003 RT 07 Komplek TNI AD di Tekam Cibaru Salastri yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia dan cinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat khusus dari beliau, mendapatkan air telaga beliau dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para sahabat, para sholihin. amin ya Allah, amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, sampailah umur kita pada malam ini memasuki malam tanggal 7 di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2025. Baiklah para jemaah, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini, pertemuan yang ke-600 berapa ya? 627. Sebagaimana biasa, kita awali dengan pembacaan Al-Quran, surah Al-Fatihah, bacaan salawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada beliau, dan dengan pembacaan zikir jalala. Sekaligus kita doakan yang sedang sakit, semoga Allah kasih sembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan dengan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang dan barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, Amin. dan
Pikirkan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika uqatul khadrat karim fi sabilillah, alaika uqatul khadrat karim fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sami hum minat dambi wa qafa adunubullah wa sami hum minat dambi wa qafa adunubullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, al-wadudu fi kulli zaman. La ilaha illallah, al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah, al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah, al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah, al-aman, al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, amlak alaina
ihsan ihsanun kal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa afidakumullah. Termasuk salah satu di antara sunnah qauliyah, yakni sunnah sebangsa ucapan yang ada di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, adalah ucapan takmin. Ucapan apa? takmin Takmin. Takmin. Yang dimaksud ucapan takmin adalah ucapan amin. Ini kira-kira menurut bapak-bapak bacaan yang benar yang mana nih? Ada 3 pilihan nih. Silahkan pilih A, B, C. Ini namanya kalau di sekolah sebutnya soal multiple choice, pilihan ganda. Bacaan pertama amin. Itu A ya. Itu A tuh. A. Amin. B. Amin. C. Amin. D. Amin. Silakan, mana yang benar? B Mana yang benar? B Coba saya cek satu-satu. Pak Sarif yang benar yang mana? B. Uda. B. Pak Ujang. B. Pak D C. C. Iya, harus berani beda. Pak Maranto. B. Pak Ari. B. B Pak Dwi. A. Pak Jepri. Oh itu kelas satu tuh. Putra Jumali Jumali. B. Jumali pilih B. Bukan BP aku. BP itu bau badan. Pak Jepri. B. Ustadz Mamat. B Itu putranya Pak Dwi siapa sih lagi Maufan? B. Pak B. Pak Marsono B. B apa D? B. Betul tapi jawabannya ya. Ini praktek salah dulu. Pak Ilan. Jago Ilan. Pak Ilan. B. Pak Dan. Wah kebanyakan B. Jawabannya betul adalah B. Tadi yang soalnya bunyi amin itu ada di mana tuh? Di C ya? Berarti yang C salah. Nah selain B salah. Jadi bacaan yang benar, bacaan takmin baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ketika kita selesai membaca surah Al-Fatihah sebanyak 6 ayat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita disunahkan pertama mengucapkan Rabbighfirli, yang kedua mengucapkan takmin yaitu amin. Nah mengucapkan takmin yaitu ucapan amin di
sunnah sebangsa ucapan. Apabila kita melakukannya, maka dapat pahala. Pahala mengerjakan sunnah qauliyah. Itu pun kalau mengucapkannya benar. Tapi kalau mengucapkannya salah dan mengakibatkan terjadinya perubahan makna, itu malah jadi mengurangi pahala sholat kita. Karena di dalam kalimat takmin, di dalam kalimat amin, itu hurufnya terdiri dari 4 huruf. Pertama huruf hamzah. Hamzahnya dibaca panjang 2,5 alif 5 harakat. 5 harakat berarti 5 ketuk. A 5 ketuk. Nah, 2 harakat. Kalau 2 harakat 2 ketuk. A 2 harakat. Kalau 3 harakat 3 ketuk. A. Kalau 4 harakat 4 ketuk. A. 4 harakat. Kemudian huruf yang kedua mim. Mimnya bigoy tasdid. Mimnya tidak ada tasdid. Maka jangan ditasdidkan, jangan dibaca itu salah. Karena mimnya tanpa tasdid. Ini kita mengkaji ilmu harus dibahas. Yang ketiga huruf iya. Yang keempat huruf nun. Dibaca a 5 harakat, min boleh 2 harakat kalau bacaan hadar. Min boleh 4 harakat kalau bacaan tadbir. Min boleh 6 harakat kalau bacaan tartil. Jadi min itu hukumnya mad alif disukun menurut disiplin ilmu tajwid. Mad alif disukun panjangnya boleh 3 macam. Boleh dibaca 1 alif 2 harakat, contoh min. Boleh dibaca 2 alif 4 harakat, contoh min. Boleh dibaca 3 alif 6 harakat, contoh min. Yang dibaca 1 alif 2 harakat itu namanya bacaan hadar. Yang dibaca 2 alif 4 harakat itu namanya bacaan tadwir. Yang dibaca 3 alif 6 harakat itu namanya bacaan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh Al-Quran dengan tartil, dengan sempurna. Jadi jangan sampai salah baca. Sebab kalau dibaca amin berarti kita menambahkan 1 huruf dan menghilangkan 1 huruf. Ini kalau ada huruf saya tulis di huruf-hurufnya nih. Kalau dibaca amin berarti dengan ketidaktahuan kita, dengan ketidakmengertian kita, dengan ketidakpahaman kita nggak sadar kalau kita sudah menambahkan 1 huruf dan menghilangkan 1 huruf. Pertama, kita sudah menambahkan huruf mim. Kalau dibaca amin. Sebab kalau mimnya ditasdidkan itu namanya mudho'af menurut ilmu shoroh. Mudho'af itu artinya double huruf. Hurufnya double. Ciri hurufnya double, hurufnya bertasdid. Nah, berarti kita telah berani menambahkan 1 huruf yang seharusnya tidak boleh ditambah-tambah. Rasulullah aja nggak berani menambahkan 1 huruf. Kalau dibaca amin itu berarti kita menambah huruf mim. Huruf mim pertama yang kita tambahkan yang berbaris sukun. Kemudian di depannya ada mim lagi, min. Berarti mim mati bertemu mim. Idgham mutamatsilain namanya. Idgham mim mati bertemu mim itu kalau dibaca diidghamkan amin. Berarti kita menambah 1 huruf. Itu udah dosa. Udah berubah kalimat. Yang kedua, menghilangkan 1 huruf. Huruf hamzah yang
kalau ditulis am dan min. Am dan min. Am dan min. Berarti di mati bertemu Kalau ditambah menjadi amin. Berarti terdiri dari dua kalimat, am dan min. Am menambah satu huruf min, menghilangkan hamzah yang ada pada kalimat amin. Kalau diartikan am itu artinya atau. Sebenarnya kalau bacaannya benar amin itu mengandung arti istajib doa'ana ya Allah, ijabahlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Kalau bacaannya benar amin. Kemudian kita baca salah, maka berubah makna. Yang seharusnya mengandung arti ya Allah, ijabah dalam doa kami, maka arti itu nggak ada, hilang semua. Akhirnya doanya nggak dijawab tuh. Allahu Akbar. Nah salah nyebut. Jadi nggak dijawab salah nyebut aminnya. Nah kalau baca amin berarti artinya adalah am atau min, itu nama orang cemimin. Berarti atau cemimin. Lah gimana mau dijawab doanya? Kan seharusnya ya Allah, perkenankanlah doa kami. Ya Allah, ijabahlah doa kami. Nah bahasa Arabnya ya Allah, ijabahlah doa kami adalah amin. Tapi kalau dibaca amin, artinya atau cemimin. Lah masa lagi sholat manggil cemimin? Cemimin yang mana ini? Ya enggak. Bukan nasi uduk. Nah disinilah kita perlu mengkaji ilmu. Enggak asal bunyi. Ibadah itu ada aturannya. Bacaan ada aturannya. Ilmu tajwid kuasai. Maka kita harus merasa bersyukur, merasa berterima kasih kalau bacaan kita salah, ada yang ngasih tahu. Itu tandanya yang ngasih tahu sayang sama kita. Kalau tidak sayang, dia nggak boleh. Ibarat kita mau nyebrang, dikasih tahu awas di tangan kita ada motor, kenceng. Selamat enggak? Alhamdulillah kita berterima kasih sama yang ngasih tahu. Coba kalau kita nyebrang ketabrak emot, ibarat begitu. Jadi kalau kita berbuat salah, ada yang ngasih tahu, ada yang mengingatkan, kita harus bersyukur. Ternyata masih ada orang yang memperhatikan kita. Ternyata masih ada orang yang sayang sama kita. Jadi jangan salah paham. Oke? Setuju? Mau marah sama saya? Oke, marah saja silakan. Tapi kalau ada akibat dasar di luar tanggung jawab saya nanti. Coba aja silakan. Ada akibatnya di luar tanggung jawab saya. Demi Allah saya, nggak bohong saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, memang saya ngomongnya begini. Maksudnya biar jelas gitu. Kira-kira jelas nggak nih? Paham nggak nih? Jadi mulai nanti sholat isya baca aminnya jangan sampai salah. Coba Pak Sarif tolong dipraktikkan baca takminnya. Amin. 100. Udah. 100. Enggak apa-apa lah. Pak Ujang. Wah, lagi konsen itu. Iya, Pak Dek. Amin. Iya, Pak Marwanto. Amin. Ini kan kalau seorang-seorang kan jelas ya, ketahuan salah atau tidaknya. Jumali. Iya betul, Pak Eri, mari. Iya Pak Dwi. Jangan sampai ketawa. Pak Jepri. Ustadz Mamat. Amin. Yang bagian semuanya. Itu tandanya di aku semua. Alvan. Pak Arsul belakang semua. Pak Arsul belakang beda saja. Pak Erlang. Amin. Bener. Pak Imron nggak usah cek, Imron nggak tahu dah. Pak Dan. Nah, sekarang giliran Pak Warsono. Kita dengarkan bareng-bareng. 1, 2, 3.
salah lagi. Amin. Nah itu kebiasaan yang salah, jangan dibiasakan. Setuju? Oke. Pepatah mengatakan biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kalau memang yang biasa itu salah. Jadi pola pikirnya dirubah. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kalau memang itu yang biasa salah, berubah. Insya Allah. Inilah manfaatnya ngaji, kita saling mengingatkan, saling mengisi kekurangan kita. Bapak-bapak kalau melihat saya bacaan salah, nggak usah sungkan-sungkan tegur saja, tapi siap debat dengan saya, siapkan dalilnya dengan saya. Pak Sarif silakan, ya. Ya. Apakah bacaan amin yang kita sebut kita ucapkan setelah Fatihah sama juga berlaku untuk mengucapkan amin setelah kunut, bacaan kunut? Karena biasanya kunut cepat. Kita amin itu langsung itu banyak Allahumma amin, amin, cepat itu. Ya. Jadi kalau mengamini atau bacaan takmin yang kita lakukan untuk mengamini bacaan doa kunut yang dibaca oleh imam, cukup A-nya 1 alif 2 harakat boleh. Min-nya juga 1 alif 2 harakat. Itu namanya bacaan hadar, bacaan cepat. Bacaan cepat yang 6 harakat boleh dipukul rata, 2 harakat semua boleh. Itu kesepakatan para ulama ahli qiraat. Jadi amin, 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 a 2 harakat, min 2 harakat, amin, amin itu sudah jadi. Amin, amin. Berarti agak beda kalau bacaan amin setelah imam selesai baca Fatihah, itu bacaannya tartil. Amin. Awas jangan amin. Ada yang begitu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Karena ini sudah dibahas. Kalau sudah dibahas, praktekkan. Karena cirinya ilmu yang bermanfaat, setelah kita mendapatkan ilmu itu kita pakai dalam ibadah, kita praktek. Nah kita sudah diajar ilmu, sudah paham tapi tidak dimanfaatkan, tidak dipraktekkan. Itu ciri ilmunya belum bermanfaat. Kira-kira jelas nggak nih? Udah gajinya bahkan aja sampai bisa ini. Ya. Nah, jadi bacaan kalau bagaimana kalau baca begini? Amin. Apa itu maknanya? Maknanya amin. Itu maknanya berimanlah kamu. Itu artinya. Kalau bacanya amin. Kan ada begitu ya. Ada begitu anak-anak amin. Oh, tarawih. Itu artinya berimanlah kamu. Tapi kalau bacanya amin, amin, pendek semua, itu artinya aman, aman, aman. Nah bacaan yang benar, amin, itu artinya istajib doana ya Allah. Ya Allah ijabahlah doa kami. Makanya jangan salahkan Allah kalau doa kita enggak dijabah. Mungkin salah satu di antara faktor penyebabnya selama ini kita kalau mengamini doa bacanya salah. Amin. Artinya atau jemimin. Kira-kira jelas kan nih? Yes. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya ilmunya bertambah, manfaat barokah ya. Ya ilmu yang bermanfaat. Apabila diamalkan itu jauh lebih baik daripada ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Mohon maaf bapak-bapak, ini sebagai tanda bukti bahwa saya sayang kepada jamaah. Kalau enggak sayang, saya biarkan sampai hari kiamat, sampai bapak diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat. Kenapa kamu baca begitu dulu? Ya daripada kita nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, mendingan sekarang kita perbaiki insya Allah. Tadinya saya mau membahas 4 perkara lagi yang belum tuntas. Ya, karena waktunya sudah habis. Kan kemarin kita membahas apa? Membahas jagalah segala sholatmu. Masih ingat? Kemarin udah bahas 5 kan? Pertama jaga waktu
kehusuan sholat. Udah 5 kemarin. Nah sisanya tinggal 4, tadinya mau dibahas sekarang. Tahu-tahu saya ujung-ujung bahas masalah amin. Nggak tahu ada perintah dari siapa. Nggak tahu, pokoknya yang penting bermanfaat aja gitu aja ya. Ya. Kira-kira jelas kan bapak-bapak ya? Jelas ya? Baik. Akhirnya mari kita tutup talim kita pada malam ini ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, ada Allah wa main. Wassalamualaikum